Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saudara-saudara, al-ikhwah wal akhwat, pada pembelajaran untuk materi serah terima objek akad at-taqabud ini, insya Allah kita akan memetakan pembelajaran materi ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah fondasi taqabud yang meliputi definisi dalil, hikmah, dan pandangan ulama klasik dan kontemporer. Kemudian juga mekanisme al-qabdu, cara serah terima sesuai jenis objek, akad, kemudian dampak hukum, takabut sebagai syarat sah, syarat perpindahan milik, syarat luzum, dan dasar doman, serta beberapa fatwa yang dikeluarkan terkait dengan at-takabut, serta beberapa studi kasus yang akan kita paparkan pada kesempatan kali ini. Fondasi takabut ini tidak lepas dari makna secara literal bahwa takabut yang juga berasal dari kata al-qabdu, itu dalam akad muamalat diartikan sebagai serah terima, sebagai serah terima barang. Kalau kita coba telusuri dalam kamus, dia berasal daripada qabada yaqbidu qabdan, yang berarti mengambil, menggenggam, menerima, menguasai, dan memegang sesuatu. Itu yang dimaksud dengan taqabud. Jadi bentuk takabut ini menunjukkan bahwa adanya saling menerima antara dua pihak dalam akad muamalah. Takabut berarti masing-masing pihak saling menyerahkan dan menerima objek pertukaran, baik secara fisik maupun secara hukum. Kalau kita lihat dari istilah fikih, al-qabdu itu diistilahkan sebagai tamkinul mushtari al mustahiq min at-tasarruf fil ma'qud alaihi bihasabi tabi'atihi wa 'urfin nas, yaitu memberikan kemampuan kepada pembeli, memberikan kemampuan kepada pembeli atau pihak yang berhak untuk menguasai dan melakukan tindakan hukum atas objek akad sesuai sifat objek tersebut dan kebiasaan masyarakat yang berlaku. Kurang lebih makna dari al-qabdu atau at-taqabud itu seperti yang didefinisikan oleh para ulama tersebut. Ada beberapa istilah yang mencakup at-taqabud ini sendiri, ya seperti yang sudah disebutkan tadi. Al-qabdu juga di samping at-taqabud juga at-taslim. At-taslim itu penyerahan objek dari pihak berkewajiban menyerahkannya. Itu dalam bahasa Arab disebut sebagai sinonim mutaradif. Kemudian ada juga at-takhliyah, istilahnya menghilangkan penghalang dan memberi akses penguasaan. At-tamkin juga bisa memberi kemampuan nyata untuk memanfaatkan dan uh, mentasarrufkan objek tersebut, serta ad-dhaman. Konsekuensi daripada taqabud itu harus ada dhamannya, tanggungan resiko, liability, atau kewajiban ganti rugi. Sehingga itu kalau kita kembali uraikan menurut perspektif ulama logawi dalam uh, taqabud ini, dia lebih kepada operasional, ya. Dalam operasional seharian, di mana mereka mendefinisikan tamkin dan mustahil min at-tasarruf fil ma'qud alaihi bihasabi tabi'ati wa 'urfin nas, seperti yang sudah disampaikan di atas tadi. Ada beberapa dalil yang bisa kita jadikan acuan terkait dengan materi ini, at-taqabud, ya, yaitu uh, ayat Al-Quran yang sudah sering kita ulang-ulang sebagai fondasi dalam bertransaksi, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Surat Al-Maidah ayat 1. Surat Al-Maidah ayat 1. Demikian juga terkait dengan kerelaan, di mana transaksi itu harus berdasarkan kerelaan satu sama lain, tidak ada unsur keterpaksaan, apalagi dengan cara-cara yang batil. Menjadi la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna an taradun minkum. Kalau kita melihat dari hadis,
yang bisa dijadikan landasan hukum terkait dengan at-taqabud, serah terima objek akad ini, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan uh, hadis ribawi ini, az-zahabu bil-zahabi wal fidda bil-fidda, yadan biyadan, ya, mislan bimislin, sawa'an bisawa'in, yadan biyadan, ya. Singkatnya hadisnya seperti itu. Emas dengan emas harus sama, sepadan, dan cash, ya, biadan biadin. Jika berbeda jenis, juallah tusuk kamu sesuai dengan uh, sekalian, selama dia ditunaikan dengan transaksi tunai. Jadi ini bisa dijadikan fondasi dalam serah terima objek akad atau at-taqabud. Baik. Kemudian juga bisa kita jadikan hadis la tabi' ma laysa indaka sebagai hujjah kita dalam taqabud ini juga. Larangan menjual sebelum dikuasai, sebelum dimiliki. Jangan engkau menjual sesuatu yang belum ada padamu. La tabi' ma laysa indak. Hikmah kenapa kita harus menguasai atau minimal mengetahui, memahami uh, terkait dengan takabut ini, apa sih dibalik rahasia dibalik daripada transaksi atau materi yang disebut dengan takabut ini. Takabut adalah instrumen keadilan, bukan sekedar formalitas administrasi. Jadi dia bisa menutup pintu gharar, mencegah riba, menentukan resiko yang menjadi konsekuensi daripada sebuah bisnis, dan juga menjaga amanah pasar. Ada beberapa pendapat ulama, ya, yang kemudian dicatat dalam kitab-kitab mereka seperti Al-Kasani. Imam Al-Kasani ini bermadhab Hanafi. Beliau mencoba menjelaskan terkait dengan taqabud ini, yaitu taslim dan qabad menurut kami adalah takhliyah, penjual menghilangkan penghalang antara barang dan pembeli. At-taslim wal qabdu indana wa takhliyah. Ini dalam kitab Badai Sana'i yang dikarang oleh Imam Al-Kasani, mendefinisikan taqabud seperti itu. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa maksud daripada taqabud adalah menghilangkan penghalang antara barang dan pembeli. Si pembeli ketika berpindah barang tersebut menjadi hak dia untuk dia gunakan sesuai dengan keinginannya. Lalu kemudian kalau dari sisi kontemporer, fikih kontemporer, al-qabdu ini, nas dan qaul ulama sebagai fondasi normatifnya itu bisa kita ambil dari Majma' Fikih Al-Islami, di mana mereka sudah menyimpulkan yatahaqqaqul qabdu hissan wa hukman bitakhliyah ma tamkin min at-tasarruf. Qabd dapat terjadi secara fisik maupun hukum melalui mekanisme takhliyah disertai kemampuan melakukan tindakan hukum. Jadi fisik dan hukum. Kemudian seperti apa mekanisme taqabud ini? Cara serah terima objek akad ditentukan oleh jenis objek, juga karakter transaksi, urf, dan bukti penguasaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti itu mekanisme taqabud, sehingga kita tidak salah kaprah dalam memahaminya. Karena mekanisme ini sangat menentukan bagaimana cara kita memahami terkait dengan takabut ataupun hal-hal lain. Jadi prinsip umum mekanisme serah terima ini, kalau bisa kita jabarkan lagi lebih luas, di mana mekanisme takabut harus memenuhi 5 unsur seperti yang nampak dalam tampilan ini. Yang pertama adalah objek akadnya itu jelas, jadi jenis, ukuran, kualitas, jumlah, spesifikasi, lokasi, dan status kepemilikan itu harus jelas semuanya. Kemudian yang kedua, pihak yang menyerahkan berwenang, ya. Jadi dia pemilik atau dia wakil, dia penjual sah, ekspedisi sebagai wakil kalau diwakilkan kepadanya, atau platform yang diberi mandat secara sah. Lalu kemudian penerima mampu menguasai saat diserahkan, tidak ada penghalang fisik. Hukum
baik secara hukum administratif ataupun secara teknis. Nah, jadi dia kuasai sepenuhnya setelah diserah terimakan. Ada bukti serah terima, ini juga mekanisme yang tidak kalah pentingnya dalam bentuk kwitansi misalnya, tanda tangan, receipt, transfer, delivery order, berita acara serah terima, settlement, record, semua itu sebagai bukti terjadinya serah terima barang tersebut. Kemudian juga waktu serta waktu serah terima yang sesuai dengan akad tunai dalam sarf, harga di muka dalam salam, bertahap dalam istisna. Setelah akad dalam jual beli online dan sesuai masa manfaat dalam ijarah. Jadi seperti itu prinsip mekanisme serah terima taqabud ya, serah terima atau yang disebut dengan taqabud ini. Kemudian ada juga istilahnya qabd hakiki, qabdul hukmi. Nah, ini seperti apa ya? Klasifikasi objek akad. Nah, qabdul hakiki dan qabdul al-hukmi. Kalau misalnya kita perhatikan ya, keduanya ini sah bila memberi kemampuan tasarruf yang nyata. Kalau dia punya kemampuan untuk mentasarrufkan barang tersebut setelah terjadi perpindahan, maka itu disebut dengan al-qabdul hakiki. Ada juga disebut dengan al-qabdul hukmi. Jadi kita bisa komparasikan ini, ada perbedaan yang nyata. Kalau qabdul hakiki itu secara fisik dan langsung itu uang tunai diterima tangan gitu, cash. Tapi kalau qabdul hukmi dalam bentuk transferan, saldo rekening efektif dan dapat digunakan, bisa dicek. Kemudian juga qabdul hakiki itu barang diserah terimakan langsung kepada pembeli, langsung diterima ya dan biadin. Tapi kalau qabdul hukmi, saham tercatat di rekening efek kustodian. Jadi dia bisa lihat dan bisa ngecek dari catatan saham tersebut ya, melalui rekeningnya. Kemudian kunci rumah diserah terimakan kalau qabdul hakiki setelah rumah siap dikuasai, atau disewa atau dibeli gitu. Nah, kalau qabdul hukmi, warehouse itu resepnya itu memberi hak ambil barang. Nah, itu disebut dengan konstruksi hukum dalam bentuk qabdul hukmi yang membedakannya dengan qabdul hakiki. Kemudian barang ditimbang dan masuk gudang pembeli. Ini qabdul hakiki, ya, nyata, real, fisik barangnya itu masuk ke gudang dia. Nah, kalau qabdul hukmi, akses digital berpindah dan dapat dikontrol oleh sang pemilik baru. Jadi seperti itu perbedaan yang bisa kita komparasikan antara qabdul hakiki dan qabdul al-hukmi. Kemudian klasifikasi objek akad dalam bentuk qabd ini, klasifikasinya ini bisa kita petakan dalam jenis objek akad, bentuk qabd, contoh real, dan catatan syariahnya. Kalau misalnya jenis objek akadnya uang tunai, maka qabdul hakikinya pembeli menyerahkan 5 juta langsung kepada penjual. Seperti itu bentuk kalau jenis objek akadnya itu adalah uang tunai, qabdul hakikinya itu langsung diserahkan cash 5 juta tersebut. Sah jika diterima fisiknya. Saldo rekening misalnya, jenis akad, jenis objek akadnya, jenis objek akadnya itu saldo rekening. Nah, itu bentuk qabdulnya itu seperti apa? Qabdul hukmi. Jadi dia bukan qabdul hakiki. Tidak nyata, cash, tapi qabdul hukmi. Bagaimana bentuk atau contoh real dari qabdul hukmi dalam saldo rekening ini? Transfer masuk rekening dan saldo bisa digunakan dan dia bisa kontrol. Diakui dalam praktek kontemporer sebagai qabdul hukum bila dana efektif tersedia. Seperti itu. Nah, contoh lainnya misalnya, jadi, atau klasifikasi objek akad dan bentuk qabdnya itu, yang lain misalnya mata uang asing, qabdul hakiki atau hukmi spot, rupiah ditukar dolar melalui bank atau money changer dan saldo dolar langsung masuk. Nah, dalam sarf, money changer itu wajib tunai on the spot ya, tidak boleh forward spekulatif ya. Demikian juga misalnya kalau terkait dengan jasa atau manfaat, bentuk qabdnya itu kemampuan memanfaatkan jasa tersebut. Berarti dia sudah terima
penyerahan serah terima objek akadnya itu sudah sempurna, dia mampu memanfaatkan jasa tersebut. Kemudian tiket hotel aktif, kamar siap ditempati, akun kelas lainnya aktif. Nah, qabdu manfaatnya terjadi dengan akses bukan dalam bentuk benda fisik. Kalau misalnya surat berharga, efek syariah misalnya, bentuk qabdunya itu seperti apa? Pencatatan di kustodian itu. Di kustodiannya dicatat dan saham syariah tercatat di rekening efek. Nah, qabdu bersifat hukum melalui sistem penyelesaian bursa tersebut. Kalau agunan, bentuk qabdnya itu ya penerimaannya secara utuh penggunaan fisik atau hukum atas agunan tersebut menunjukkan bahwa dia telah memilikinya secara sah dan sempurna. Sertifikat rumah ditahan bank syariah sebagai agunan. Nah, dalam rahan qabd penting untuk efektivitas jaminan. Jadi ini semua contoh dan masih banyak lagi properti aset digital misalnya. Aset digital ini seperti apa bentuk qabdul hukminya atau ya bentuk qabdnya itu apakah jenis qabdul hukmi atau qabdul hakiki, transfer akses dan kontrol eksklusif itu. Jadi dia dalam bentuk qabdul hukmi. Kalau aset digital semuanya bersifat nominal angka ya. Domain, software, lisensi, e-book, legal, account, cloud, dan harus legal, jelas hak pakai, hak milik, tidak melanggar aturan platform. Jadi seperti itu bentuk al-qabdu dalam aset digital itu. Kemudian kita juga lihat alur taqabud dalam jual beli offline dan online misalnya. Alurnya ya. Jual beli offline mekanismenya sederhana. Kalau jual beli offline itu mekanismenya sederhana. Ijab kabul yang seperti kita lakukan selama ini, pembayaran, penyerahan barang, bukti transaksi. Contoh seseorang membeli laptop di toko setelah membayar, laptop diserahkan dan nota diberikan. Qabdu terjadi secara fisik. Clear. Ini jual beli offline. Jual beli online mekanismenya seperti apa? Menjual. Jadi si penjual menawarkan barang di platform online-nya, pembeli menyetujui dan membayar, penjual mengirim barang langsung atau melalui ekspedisi. Pembeli menerima barang. Lalu jika barang tidak sesuai, muncul hak khiyar. Nah, sudah kita pelajari sebelumnya itu sudah yang fatwa DSN MUI 146 tahun 2021 tentang online shop yang menyebut pembayaran dapat dilakukan antara lain dengan transfer, uang elektronik, atau tunai di gerai retail. Nah, serah terima barang fisik dapat dilakukan langsung atau melalui penyedia jasa ekspedisi. Dan jika barang tidak sesuai deskripsi, pembeli memiliki hak liar untuk menolak, minta kembalian duit, membatalkan, atau pun misalnya kalau pembelinya ya karena terpaksa dia butuh, dia terima. Itu kembali kepada si pembeli itu, dia punya hak liar. Nah, untuk dropship ya, dropship ini ya ada lagi yang disebut dengan dropship. Dropship menjadi sensitif karena dropshipper ini sering menawarkan barang yang belum dia miliki, masalahnya. Dan ini bertentangan dengan fatwa DSN MUI yang mendefinisikan dropship itu sebagai perdagangan online yang pedagangnya belum memiliki barang yang ditawarkan. Ini problem di sini. Nah, agar syariah sistemnya, dropshippernya tidak boleh berpura-pura sebagai pemilik bila belum memiliki barang. Jangan dia berpura-pura. Solusinya menjadi wakil supplier. Dia menjadi wakil. Menjadi samsara, afiliasi. Menggunakan akad salam jika syarat salam terpenuhi. Atau membeli dahulu secara sah sebelum menjual kembali. Nah, seperti itu supaya dia syar'i. Nah, kalau terkait dengan uang elektronik ya, ini ada beberapa jenis ya, mekanisme qabd pada uang saraf dipetakan seperti ini ya. Alur taqabud dalam jual beli offline dan online, pembayarannya dan sebagainya, pengiriman, penerimaan pada online shop, bukti transaksi, dan sebagainya.
Kalau uang tunai seperti apa mekanisme qabdunya tadi sudah dijelaskan ya, duitnya diserahkan secara fisik. Kalau dalam bentuk transfer bank berarti itu adalah masuk jenis kategori qabdul hukmi, terjadi saat saldo efektif dan dapat digunakan. Kemudian e-money terjadi saat nominal tersedia sebagai alat bayar yang sah. Kemudian juga masih banyak lagi ya bentuk-bentuknya. Ini tinggal kita baca dan kita dalami. Dijelaskan dengan sangat singkat terkait dengan mekanisme al-qabdu pada manfaat dan aset digital. Manfaat kalau terkait dengan ijar ya, sewa, manfaat dan juga ya takabut ini sangat variatif sekali. Qabd manfaat terjadi melalui akses efektif, bukan pengangkatan fisik ya, bukan pengangkatan fisik. Jadi dia melalui akses efektif. Coba kita lihat takabut itu sebagai syarat sah akad ya. Takabut sebagai syarat sah akad. Seperti apa? Kalau kita telusuri sedikit ya, saya coba jelaskan terkait dengan takabut menjadi syarat sahnya akad ini. Di mana akad tidak dianggap sah secara syariah kecuali objek pertukaran diterima sesuai ketentuan. Jika takabutnya tidak terjadi, akad itu bisa batal atau minimal fasid, tergantung jenis akad dan uh, mazhab yang digunakan itu. Namun, tidak semua akad mensyaratkan takabut untuk sah. Tidak semua akad itu mensyaratkan uh, takabut itu untuk sah. Beberapa mazhab tidak mensyaratkan itu. Dalam jual beli biasa, yang normal, yang standar, akad itu dapat sah sejak ijab kabul. Ketika terjadi ijab kabul sudah sah. Sementara qabd itu mempengaruhi resiko. Hak hak menjual kembali dan doman harus ada. Takabut menjadi syarat sah terutama dalam akad-akad seperti sarf, money change tadi itu. Dua mata uang harus saling diterima saat akad. Konsekuensinya jika tidak ada akad tidak sah. Akad tidak sah dalam sarf ya. Tukar duit itu, money change. Pertukaran barang ribawi sejenis, bentuk syarat takabutnya sama kadar dan tunainya. Dan konsekuensi jika tidak ada, dia menjadi ribal fadl dan atau riba nasiah. Jual beli emas perak misalnya. Menurut pendekatan klasik itu harus tunai dan takabut. Langsung diterima, serah terimakan. Konsekuensi jika tidak terjadi takabut, penundaan berisiko menjadi riba nasiah. Dan begitu seterusnya, murabahah di bank harus memiliki atau menguasai barang sebelum menjual. Konsekuensi jika tidak, maka dia berkonsekuensi apa? Menjadi pembiayaan uang berbunga terselubung. Ini sangat riskan sekali ya. Nah, oleh karena itu kapan ya tadi sudah dijelaskan takabut menjadi syarat sah seperti dalam saraf itu dua mata uangnya harus saling diterima secara spot ya, on the spot. Kita syarat sah saraf ini kalau kita coba telusuri lagi saraf atau tukar menukar duit itu dalam ya itu saraf itu adalah contoh paling tegas takabut sebagai syarat sah untuk kasus sarf ya. Jadi objeknya itu adalah mata uang. Kalau emas ya emasnya, perak-peraknya. Kemudian akadnya itu nilai tukar disepakati. Dalam akad itu nilai tukarnya disepakati dan takabutnya serah terimanya itu spot, on the spot. Tidak ada penundaan. Tidak ada penundaan. Kemudian booking kurs boleh dipahami sebagai wa'ad, sebagai janji. Dan bukan akad jual beli final bila settlement belum terjadi.
Demikian juga salam dan istisna, qabd berbeda mekanismenya. Kalau salam harga dibayar penuh di awal akad, istisna objek dibuat, diproduksi berdasarkan pesanan, tidak langsung saat itu juga. Barang, kalau dalam salam barang diserahkan, kemudian dengan spesifikasinya jelas, kalau istisna pembayaran boleh di awal bertahap atau akhir sesuai akad. Salam cocok untuk pertanian, komoditas yang belum panen, tapi istisna qabdnya itu ya, penyerahannya terjadi saat barang selesai dan diterima. Dan begitu juga jika harga tidak dibayar di awal, salamnya menjadi cacat, ya, akad salamnya itu menjadi cacat, bisa-bisa fasid. Tapi kalau istisna cocok untuk rumah, mesin, furniture, dan proyek. Kalau murabah bank syariah, urutan qabdnya itu yang benar, bisa dilihat dalam skema yang seperti ini. Ya. Nasabah memesan, kemudian bank membeli, bank menguasai, kemudian bank menjual, nasabah menerima. Nah, jadi bank harus memiliki secara sah dan penuh barangnya sebelum dijual. Jangan hanya formalitas saja. Baik. Kalau kita lihat juga ya, terkait dengan al-qabdu menjadi syarat sah perpindahan hak milik. Kita juga sudah melihat bagaimana al-qabdu itu sebagai syarat luzum. Ya. Al-qabdu sebagai perpindahan al-qabdu dan perpindahan hak milik. Al-qabdu dan perpindahan hak milik ini menjadi syarat sah ya, yang dimaksud dengan perpindahan hak milik dalam bentuk al-qabdu ini sehingga menjadi syarat sahnya akad tersebut adalah kepemilikan adalah di mana al-qabdu menjadi syarat sah perpindahan hak milik. Kepemilikan belum sempurna kalau belum efektif berpindah kepada penerima sebelum objek diterima dan dikuasai. Nah, ini perlu dibedakan dari jual beli biasa. Jadi qabd menentukan kapan kepemilikan menjadi efektif, kapan hak tasarruf penuh muncul, dan kapan resiko itu berpindah. Jadi kalau kita petakan ya, kita coba lihat dulu latar belakangnya. Masalah muncul karena dalam transaksi modern sering terjadi pemisahan antara akad dan penyerahan barang, pembayaran dan settlement, kepemilikan legal dan penguasaan fisik, dokumen elektronik dan aset real, janji menjual dan jual beli final. Jadi kalau kita contohkan seperti ini kurang lebih ya, misalnya ada seseorang sudah bayar mobil, tapi BPKB-nya belum atas nama dia. Investor sudah membeli saham, tetapi settlement belum selesai. Pembeli emas digital sudah melihat saldo emas, tetapi emasnya tidak jelas berada di mana. Nasabah murabaha menandatangani akad, tetapi bank belum membeli barang. Jadi itu contoh realnya terkait dengan mekanisme al-qabd menjadi syarat sah perpindahan hak milik. Sehingga kita harus paham betul dalam jual beli biasa akad dapat memindahkan hak milik, qabd menyempurnakan penguasaan dan tasarruf tersebut. Jadi intinya kepemilikan fikih bukan hanya nama di kontrak, tetapi juga kemampuan menguasai dan mengalihkan objek tersebut. Ada beberapa isu syariah perpindahan hak milik ini yang perlu juga kita pahami. Ada yang istilahnya murabah semu. Merubah semua ini bank menjual barang yang belum dimiliki atau belum dikuasai. Makanya itu strict sekali kalau fikih muamalah, bank harus memiliki secara real pasti barang tersebut sebelum dia jual kepada nasabah. Karena akar masalah ini pemisahan antara akad, kepemilikan, penguasaan, dan risiko. Kalau emas misalnya ini murabah semu seperti itu. Kalau ada juga lagi istilahnya emas fiktif, saldo emas muncul tetapi emas realnya dan hak ambilnya tidak jelas. Kemudian juga aset digital bermasalah, akun, lisensi dijual padahal legalitas pengalihannya tidak sah. Ini semua isu-isu
syariah terkait dengan perpindahan hak milik atau at-taqabud yang harus perlu diperjelas lagi. Pemetaan qabd ini dalam perpindahan hak milik bisa kita buat seperti ini ya, atau kita lihat dalam tabel seperti ini. Tidak semua akad sama. Hukum qabd mengikuti struktur akadnya. Seperti misalnya jual beli. Yang jual beli standar itu biasa itu posisi qabdnya itu menyempurnakan penguasaan seperti misalnya barang diterima pembeli. Udah selesai. Syarat tukar duit, syarat sahnya akad dan milik. Dan contoh praksi itu falas spot. Saat itu harus diserahkan, diterima. Gitu. Salam, harga wajib awal di awal. Harga itu wajib diterima di awal. Pembayaran panen di muka. Dan begitu seterusnya, hibah, qard, rahan, efek syariah, pencatatan kustodian, dan saham masuk rekening efek. Kalau qabd sebagai syarat luzum, seperti apa al-qabd sebagai syarat luzum? Apa yang dimaksud dengan luzum? Luzum adalah akad menjadi pengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak tanpa alasan syar'i. Jika qabd menjadi syarat luzum, maka akad sudah ada, tetapi belum mengikat sempurna sebelum objek diserah terimakan. Jadi kurang lebih pengertian luzum seperti itu, ya. Dia mengikat, akad mengikat. Pada beberapa akad menentukan kapan akad benar-benar kuat dan tidak mudah dibatalkan. Jadi makna luzum ini akadnya itu sangat mengikat ya. Akad kalau sebelum qabd akadnya itu belum mengikat sempurna, tapi setelah qabd objek akad itu dikuasai penuh oleh penerima. Jadi qabd yang dimaksud dengan qabd luzum di sini, qabdnya sering menjadi garis pemisah antara janji, akad, dan akad yang mengikat. Dan misalnya pihak yang menjanjikan, kalau sebelum akad, ada pihak yang menjanjikan masih bisa memiliki ruang penarikan dalam akad tertentu. Kemudian akad setelah qabd, setelah diterima, akad menjadi lebih kuat dan mengikat. Kemudian sebelum akad, hak penerima belum sepenuhnya kuat. Setelah sebelum qabd maksudnya, sebelum qabd, sebelum diserah terimakan, hak penerima belum sepenuhnya kuat. Tapi setelah qabd, risiko dan tanggung jawab boleh berpindah sesuai dengan akad. Bukti sengketa sering lemah kalau sebelum qabd. Tapi setelah qabd, hak tasarruf penerima itu semakin jelas dan lebih transparan lagi. Ada beberapa isu qabd sebagai syarat luzum yang muncul dalam praktikalnya ya, di lapangan. Seperti misalnya hibah belum diterima. Nah, ada isu-isu yang muncul seperti itu ya. Rahannya belum efektif, qardnya belum cair, jasa tidak tersedia, wakaf uang belum masuk. Jadi kalau hibah yang belum diterima itu contohnya ayah menjanjikan mobil, kunci belum diserahkan. Solusi syarinya buat akad final. Rahan belum efektif, sertifikat masih bebas dijual, blokir. Solusi syariahnya hak tanggungan. Qard belum cair. Contoh misalnya dana belum masuk tetapi sudah ditagih. Solusi syariahnya apa? Utang berjalan setelah dana diterima. Dan begitu seterusnya, jasa yang tidak tersedia, misalnya hotel dibayar tetapi kamar tidak siap untuk digunakan, refund, kompensasi. Wakaf uang yang belum masuk, contohnya ikrar ada, dana belum diterima nazir, efektif setelah dana diterima. Jadi itu solusi syar'i. Ada lagi pengaruh qabd ya, setelah terima barang ini terhadap doman, jaminan. Pengaruh qabd terhadap doman. Apa yang dimaksud dengan doman? Doman di sini diartikan sebagai tanggungan risiko. Tanggungan risiko, menjamin, kewajiban ganti rugi, atau liability. Dalam fikih muamalah, pertanyaan kuncinya mungkin bisa kita lontarkan. Jika objek akad rusak, hilang, atau cacat, terlambat, atau tidak sesuai, siapa yang menanggung? Itu pertanyaan standar.
Jawabannya sering bergantung pada apakah qabd itu sudah terjadi atau belum. Masalahnya di situ. Nah, jadi kaidah umumnya al-kharaju bid-dhaman. Hak memperoleh hasil itu mengikuti tanggungan risiko. Al-ghunmu bil-ghunmi. Nah, keuntungan sejalan dengan risiko. Artinya apa? Pihak yang berhak memperoleh keuntungan harus siap juga menanggung risiko. Karena itu bank syariah dalam murabahah harus memiliki resiko kepemilikan barang sebelum menjual kepada nasabah. Pedagang tidak boleh mengambil margin atas barang yang sama sekali belum ia miliki atau belum ia tanggung resikonya. Jadi pengaruh qabdh terhadap domain ini sangat luar biasa. Dia bisa menentukan siapa menanggung resiko ketika objek rusak, hilang, cacat, terlambat, atau tidak sesuai dengan akad. Tadi al-kharaju bil dhaman, al-ghunmu bil ghurmi. Dan kalau kita petakan risiko sebelum dan sesudah qabdh dalam kaitannya dengan domain ini, ya kurang lebih seperti ini pemetaannya. Misalnya objek akadnya barang jual beli. Nah, sebelum qabdhnya risiko umumnya pada penjual. Sesudah qabdhnya terjadi risiko normalnya itu pindah kepada si pembeli, dia yang harus tanggung jawab. Kemudian juga ekspedisi wakil penjual. Jika barang rusak karena kelalaian ekspedisi, ekspedisi bertanggung jawab sesuai dengan akad. Tapi setelah qabdh diterima barangnya oleh pembeli, risiko normal berpindah kepada si pembeli yang sudah diserahkan barang tersebut. Demikian juga misalnya apa ya, online shop. Online shop sebelum barang diterima, risiko pengiriman harus jelas, harus jelas. Karena itu ada fatwa online shop menyebutkan, yang fatwa ulama terkait dengan online shop ini menyebut ekspedisi bertanggung jawab jika rusak. Nah, jika barang itu rusak karena kelalaian atau melampaui batas. Itu sudah disebutkan dalam fatwa DSN MUI. Tayyib, doman dalam online delivery. Doman dalam online delivery. Ini juga terkadang muncul ya isu-isu dan lain sebagainya. Nah, marketplace-nya menahan dana gitu. Jadi ekspedisi wakil penjual. Jika barang rusak sebelum diterima pembeli, penjual atau ekspedisi menanggung sesuai dengan kelalaian. Ekspedisi wakil pembeli. Jadi kunci syariahnya itu tentukan wakalahnya. Diwakilkan. Siapa yang mewakili itu? Bukti kirim. Harus ada jelas standar packingnya. Difotoin misalnya. Klaim dan refundnya. Itu semua harus jelas. Jadi kalau kelalaian ekspedisi, pihak yang lalai atau yang melampaui batas wajib mengganti kerugian yang muncul. Karena di situ berlaku khiyarul aib. Khiyarul aib, seorang pembeli berhak untuk menolak barang kalau terjadi cacat terhadap barang tersebut, tidak sesuai dengan yang disepakati. Jika barang diterima cacat lama, pembeli berhak memilih lanjut atau batal sesuai aturan. Ada namanya khiyarul aib. Jadi di sini juga ada beberapa komentar atau pendapat dari fatwa DSN ini terkait dengan taqabud ya. Fatwa DSN ini menerjemahkan kaidah qabdi ke dalam murabahah, akad murabahah, salam, istisna, saraf, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita petakan contoh penerapan kaidah taqabud ini dalam fatwa DSN itu banyak ya. Silakan nanti dibaca kembali, materinya sudah di-share di laman LMS. Silakan diulik-ulik kembali, dibaca dan dipahami. Pemetaan fatwa DSN MUI bagian 1 ini fatwa-fatwa awal menegaskan struktur aset dan serah terima dalam akad klasik modern. Di sana ada fatwa, fokus qabdhnya, contoh penerapannya seperti apa, dan seterusnya. Ada banyak di sana. Kemudian
pemetaan fatwa DSN MUI terkait dengan e-commerce juga. Nah, di situ ditentukan dalam fatwa itu tentang qabdnya seperti apa, dan implikasi praktisnya pun seperti apa. Dalam hal dropship ini misalnya, pedagang belum memiliki barang harus menggunakan struktur akad yang sah supaya bisnisnya syar'i. Dropshippernya menjadi wakil, broker, atau menggunakan salam yang memenuhi syarat. Nah, jadi seperti itu. Ada beberapa studi kasus belum kita tutup dan solusi syar'inya dalam uh, uh, dalam mensiasati agar supaya hal yang tidak sesuai dengan syariat tersebut menjadi syar'i. Jadi contoh masalah yang sering muncul dalam transaksi modern dan cara menyelesaikannya dengan kaidah taqabud ini ya, terkait dengan kaidah taqabud. Jadi misalnya studi kasus mengenai mekanisme takabut ini, masalah yang paling sering muncul adalah objek belum dimiliki. Objeknya belum dimiliki, belum dikuasai, atau tidak dapat diserah terimakan. Kasus emas digital misalnya, tanpa hak ambil. Emas digital tidak ada, kita tidak memiliki hak ambil. Saat kita melakukan transaksi. Masalah fikihnya, lemah, emasnya bisa fiktif. Solusi syar'inya pastikan emas itu real. Ya. Bukti milik, hak ambil harus ada. Dropshipper tanpa izin supplier menjual barang yang belum dimiliki, jadi wakil. Solusinya itu dia harus jadi wakil, afiliasi atau salam sah. Demikian seterusnya, akun digital dijual legal. Masalah fikihnya, objek tidak sah dialihkan. Solusi syar'inya pastikan legalitas dan hak transfer itu ada. Nah, ada banyak lagi terkait dengan qabdul luzum dan dhaman ini, studi kasus yang muncul seperti bank murabahah hanya cairkan uang. Masalahnya muncul tidak ada milkiyah kepemilikan dan qabd barang itu. Solusi syarinya bank beli dan kuasai barang terlebih dahulu. Ada juga kasus terkait dengan qabd luzum dhaman ini ya. Qabd menentukan apakah akad mengikat dan siapa yang menanggung kerugian. Rumah misalnya belum dikosongkan. Kasus di lapangan. Masalah fikihnya qabd properti ini belum sempurna berarti. Belum dikosongkan. Maka solusi syar'inya kunci pengosongan akses utilities itu harus jelas. Rahnu hanya tertulis di akad. Agunan belum dikuasai efektif. Maka solusi syari'nya blokir. Harus tanggungannya harus ada. Barang rusak di ekspedisi. Masalah fikih wakalah dan risiko tidak jelas. Maka solusi syari'nya tentukan wakil siapa dan klaim kelalaian itu kepada si wakil yang resmi dan sah tersebut. Jadi kalau kita coba petakan framework solusi syari'nya 6M. Kita singkat dengan 6M saja ya. Gunakan 6M sebagai alat audit cepat transaksi modern. Apa itu 6M? Ma'qud, objek jelas dan halal. Milkiyah, M kedua milkiyah, dimiliki pihak penjual. Maqdur, mampu diserah terimakan. Maqbud, dikuasai fisik ataupun hukumnya. Muwathaq, ada bukti transaksinya. Dan terakhir mas'uliyah, risikonya jelas. Jadi jika salah satu unsur kosong, akad perlu diperbaiki sebelum dianggap aman secara syar'i. Bagi kesimpulan, Bapak Ibu sekalian, alikhwah wal akhwat, bahwa taqabud dalam materi kita ini adalah mekanisme syariah untuk memastikan akad menghasilkan penguasaan yang nyata dan adil. Bentuk qabdnya itu berbeda sesuai objek, fisik, properti, uang, manfaat, dan sebagainya. Dalam sarf, tukar menukar uang, barang ribawi, salam, dan murabahah, qabd dapat menjadi syarat sah yang sangat menentukan syar'i tidaknya transaksi itu. Qabd juga mempengaruhi perpindahan hak milik, luzum, akad, dan tanggungan dhaman. Nah, oleh karena itu fatwa DSN MUI mengakui bentuk qabd kontemporer selama ada kontrol, ada bukti, dan bebas dari riba dan gharar.
Akad yang smart bukan hanya sah di atas kertas, tetapi aman dalam kepemilikan, aman dalam penguasaan, aman dari resiko, dan tetap menjaga keadilan. Demikian, Bapak Ibu, akhwat sekalian yang hadirin, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.